Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali Bali Pos Talk ya. Menjumpai Anda, tetap bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Kali ini kita membicarakan tentang defisit anggaran RAPBD atau APBD yang terjadi di Badung. Lumayan dahsyat tingginya, 3,4 triliun. Bukan miliar lagi. Dan saya akan mewawancarai Bapak Puspenegara, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung, tentang mungkin ya tawaran solusi lah atau gimana caranya mengatasi dari defisit anggaran ini. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana kabarnya, sehat ya? Ya, salam sehat dan salam bahagia serta bergerak terus. Kayaknya sibuk terus nih sekarang. Ya, harus karena kan memasuki musim pilkada. Ya, dan tidak hanya sibuk bergerak tapi juga berpikir ya tentang bagaimana mengatasi solusi. Bisa diceritakan dulu sebenarnya dari kondisi APBD Badung ini sebenarnya gimana sih Pak ya? Gini, saya kan termasuk orang baru, anggaplah gitu ya, baru ketika memasuki lembaga legislatif ini atau DPRD Badung. Setelah kita cermati, rapat pertama kita adalah menerima hasil verifikasi gubernur atas APBD perubahan Kabupaten Badung tahun 2024. Di mana di situ dipasang angka agregat angka agregat APBD Badung tahun 2024 adalah 10,2 triliun. Dan di situ terlihat perjalanan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung menuju pencapaian target APBD 2024. Ada persoalan yang disampaikan oleh PJ Gubernur dari hasil verifikasi. Jelas bahwa PJ Gubernur dalam hasil verifikasinya yang diucapkan kembali oleh PJ Sekda Kabupaten Badung, Pak Surya Swambo, jelas mengatakan bahwa APBD Badung tahun 2024 sangat berpotensi terjadi defisit 3,4 triliun karena sampai akhir September 2024 pendapatan asli daerah baru tercapai 3,9 triliun dari target. Dari target yang kurang lebih 7,2 triliun untuk mencapai nanti tambahan DAU, dana transfer, dan dana lain-lain dari pusat, sehingga dia akan menjadi 10,2 triliun. Dari pernyataan PJ Sekda dan PJ Gubernur di-highlight bahwa defisit ini sulit untuk dinari, jadi dia akan terjadi. Karena tadi faktor PAD baru hanya tercapai 3,9 triliun dari target, masih jauh. Kemudian yang kedua, kita melihat waktu yang tersisa dari bulan ini. Sekarang kan kalau September lah, hitung Oktober, November, 3 bulan. 3 bulan dan itu sudah lebih dari 1 semester. Kalau dikali 2 saja kan belum tercapai. Nah, oleh karena itu ada penyampaian yang di-highlight oleh PJ Gubernur bahwa Badung sangat berpotensi defisit di akhir tahun 2024. Dijelaskan oleh PJ Sekda bahwa potensi defisit itu kita akan upayakan maksimal ya, untuk direduksi, itulah kalau lebih bahasanya, dengan asumsi. Ya, asumsinya ini meskipun dari perspektif kita ya di fraksi Gerindra, kalau kita bicara fraksi, asumsinya masih terlalu sangat gradual dan sangat konvensional, sehingga kita berharap PJ Sekda bisa duduk dengan kita di fraksi Gerindra, terutama dengan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, apa langkah-langkah yang harus dilakukan, karena kita sebagai DPR ini kan equalizing power, mengontrol, tetapi kita juga harus memberikan beliau itu solusi ya. Nah, sekarang kita melihat penjelasan PJ Sekda. PJ Sekda menjelaskan sangat terang benderang bahwa dia asumsikan di akhir tahun 2024 akan ada 7 juta wisatawan mancanegara yang masuk Badung. Itu target. Itu target yang sementara sampai sekarang berapa jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Badung atau masuk Bali? Itu kan baru 4,7 juta sampai akhir September. 4,7. Baru 4,7. Targetnya kan 7. Berarti sisa ada 3 bulan. Apakah tercapai? Inilah pertanyaan besar. Jadi kalau hanya mengandalkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sampai 7 juta di akhir tahun 2024, maka dengan melihat perspektif pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan sampai akhir tahun, sampai bulan
September akhir, saya kira ini tidak akan tercapai. Karena apa? Pertama, masih ada loss potensi dari pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan itu. Kenapa loss potensi? Jelas sudah dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang 28 2029, Undang-Undang 28 tahun 2009, jelas menyatakan bahwa ada kewenangan pemerintah kabupaten kota berkaitan dengan pajak hotel, restoran, dan hiburan yang besarnya itu dipatok maksimal 10%. Artinya apa? Artinya pemerintah Kabupaten Badung sudah punya saham 10% di semua Hotel. sektor pariwisata, hotel, restoran, bar, pub, karaoke, spa, dan berbagai sarana prasarana pariwisata lainnya. Sekarang kita coba hitung secara statistik. Jumlah hotel di Badung. Ada yang tahu nggak? SKPD sementara tidak punya data yang akurat. Berapa jumlah hotel berbintang, berapa jumlah hotel non bintang, berapa jumlah akomodasi lain-lain. Itu benar belum punya data? Ada data agregat, tetapi datanya pastinya nggak ya? Tidak specified, tidak spesifik banget. Iya. Data sementara, kalau dari kita di Praksi Gerindra, kita punya data. Karena Gerindra saya adalah ketua aliansi pelaku pariwisata marginal Bali yang selalu menghitung berapa pergerakan wisatawan yang masuk Bali dan kapasitas kita itu seperti apa. Kapasitas kita bicara kapasitas, jumlah akomodasi, hotel bintang maupun non bintang di Kabupaten Badung itu ada 3.842 di data kita. Itu baru hotel. Restoran ada 3.000. 3.800-an. Villa 4.500. Coba saja kita tambahkan. Villa 4.500, hotel 3.800. Itu sudah hampir 9.000 jenis akomodasi dan khusus akomodasi di Kabupaten Badung. Belum saya bicara tambahannya kondominium hotel atau kondotel. Belum saya bicara strata title, sejenis apartemen tapi bukan apartemen. Belum saya bicara townhouse. Belum saya bicara kondo villa. Dan itu ada semua di Badung. Belum saya bicara penthouse. 5 ini bendanya ada, barangnya ada, tapi ini, barangnya ada di Badung itu ya? Barangnya ada di Badung, tapi potensinya belum tergarap. Oh ya? Belum tergarap. Sekarang pertanyaannya, berapa ada kondotel di Badung? Di Badung itu ada kurang lebih 45 kondotel, kondominium hotel. Belum saya nambahkan lagi. Di luar yang 5 saya sebutkan tadi, kondotel, strata title, townhouse, kondo villa, penthouse. Di luar yang 5 ini masih ada lagi satu yang berpotensi besar terhadap PHR Badung. Namanya timeshare. Nah, timeshare ini ada klaster hotel yang dikelola oleh pelaku timeshare, di mana kamar yang dalam keadaan kosong itu artinya sudah terisi. Misalnya dia punya kamar 90.000, itu sudah terisi karena dijual secara timeshare. Artinya ada yang membeli kamar itu dalam keadaan kosong untuk dia bisa share lagi waktu dia jualnya, karena waktu jualnya bisa seminggu, bisa sebulan, bisa 3 hari, bisa 5 hari. Ada sistem begitu juga. Nah, dan itu bisa dia jual kepada temannya. Oh, ada yang mau libur ke Bali nggak? Misalnya tamu Australia suka dengan timeshare. Dia mau libur ke Bali. Oh, sekarang high season. Dia bisa jual kamarnya di high season dengan harga yang mahal. Karena dia beli di murah di harga low season gitu. Itu namanya timeshare. Ini potensi ini belum tergarap. Itu belum tergarap ya? Artinya pajaknya belum terpungut? Pajaknya sama sekali belum terpungut. Yang dipungut hanya pajak hotel, pajak restoran, yang padahal ini adalah pajak akomodasi yang juga ekivalen, sama. Nah, kalau sekarang kita menghitung tingkat okupansi, semua kan dasarnya tingkat okupansi, length of stay, dan expenditure. Kan 3 ini yang menentukan PHR. Nah, kalau kita bicara okupansi, anggaplah okupansi hotel-hotel average di low season maupun high season maupun peak season dan off peak season itu 50%. Berarti di Badung itu ada 122.000 kamar. Taruh isinya setengah atau jeleknya 30% lah. 30% saja ya. Berarti kamar itu terisi kurang lebih 70.000 atau 80.000 kamar. Dengan rata-rata average rate per kamar anggaplah 600.000. Janganlah kita berpikir hotel berbintang, kita rata-ratakan saja. 600.000. Itu sudah berapa? Itu sebenarnya sudah terkumpul hampir 1 triliun. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Ya. Nah, sekarang di mana formula yang bisa kita perkuat pemerintah daerah tentang defisit ini kan itu? Iya. Untuk menutupi defisit. Untuk menutupi defisit. Yang pertama, pemerintah kan sudah menerapkan inovasi, bukan berarti tidak ya. Kita dukung. Sudah ada inovasi dengan sistem online pajak
hotel restoran ini sudah online, tetapi tidak merata. Hanya di beberapa hotel berbintang 5, bintang 4, dan bintang 3. Oh. Nah, itu ada. Tapi sistem inputer datanya kan dilakukan oleh pegawai hotel yang bersangkutan. Ya. Sementara di Badung kita punya berapa pegawai P3K? Kita punya lebih dari 1.000 pegawai kontrak atau yang sekarang namanya P3K yang kerjaannya juga menurut saya belum produktif, belum efektif, dan belum efisien. Itu bisa diefektifkan untuk memantau. Ya. Bukan hanya memantau. Di Badung ini kan konsep kita mengurangi pengangguran sekaligus. Masyarakat Badung yang punya kemampuan setara P3K itu, ayo kita arahkan menjadi tim inputer data. PHR yang incas di sarana akomodasi maupun sarana pariwisata lainnya, mereka incas 3 shift, pagi, sore, malam sampai pagi, karena wisatawan itu kan masuknya sesuai dengan kedatangan di Bandara Ngurah Rai. Ya. Nah, jadi kita ingin menempatkan P3K itu adalah sebagai pegawai pemerintah yang ditempatkan dan ditugaskan di sektor akomodasi itu sebagai resepsionis atau sebagai inputer data untuk PHR. Ini yang tidak terjadi karena saya kan pelaku usaha juga. Bagaimana pelaku usaha melakukan input data? Ya. Ini kan tergantung input Ya. datanya. Ketika wisatawan check-in, apakah langsung diinput? Saya kira tidak. Ini masih ada waktu jeda untuk menginput data dari invoice wisatawannya. Nah, kalau kita tugaskan pegawai P3K di semua titik-titik pemasukan PHR ini, saya kira PHR Badung ini solusi pertama ya. Ya. Penempatan P3K dengan sistem shipping di semua sektor pariwisata. Ini meskipun tidak online, meskipun manual, PHR Badung akan meningkat 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kenapa saya katakan 3 kali lipat? Karena saya juga pelaku. PHR ini sistemnya kan self-assessment. Ya. Self-assessment itu artinya kita sendiri yang mengatur berapa pajak yang mau kita setorkan kepada pemerintah daerah. Padahal di luar self-assessment, pajak ini, pajak hotel, restoran, dan hiburan ini sudah dipatok oleh undang-undang 10% ketika uangnya dikeluarkan. Bukan harus ditanam dulu. Artinya kan biasanya pelaku usaha itu diambil dulu uangnya, nanti baru kita store. Tapi ini harusnya uang itu langsung di store hari itu. Ya. Itu aturan PHR. 10% tax ini adalah harusnya di store langsung ke kas daerah. direct tax yang langsung di store ke kas daerah. Berarti yang kedua, kita butuh sistematika yang baik. Sistem agar by time ketika dia bayar sudah langsung dipotong 10% dan sudah langsung masuk ke pemerintah daerah. Kan ini yang belum terjadi. Artinya masih ada loss efficiency dalam tax ini, karena tax ini kan baru sebulan baru di store, dikumpulkan dulu oleh pelaku usaha baru di store. Padahal harusnya kan sekarang bayar, sekarang dipotong. Berarti ada potensi loss ketika menunggu waktu selama 1 bulan ini. Jadi 2 solusi kita yang kita tawarkan, yang pertama penempatan pegawai P3K di seluruh channel PHR sehingga dia terinput dengan baik, benar dan sahih. Gitu. Yang kedua tadi pemutakhiran alat. Jadi pemutakhiran alat agar real time. Oke. Nah, itu kan berdua nih solusi yang kita tawarkan. Ini sangat mudah. Hanya butuh 2 hal. Goodwill dan political will. Niat baik. Tapi dengan waktu yang hanya Justru dengan waktu yang pendek ini, P3K kan sudah tersedia, atau kalaupun P3K tidak tersedia, dilakukan SUMONEF, supervisi, monitoring, dan evaluasi. Supervisinya yaitu Dinas Pendapatan Daerah memanfaatkan sumber daya yang ada untuk melakukan supervisi, bila perlu melakukan uji petik. Ini kan tidak pernah dilakukan. Nah, mereka percaya bahwa ini akan di-store sedemikian rupa. Lakukan uji petik. Jadi menurut saya potensi ini masih ada triple yang akan meningkat. Itu baru 2 solusi. Oke, baru 2 solusi. Tapi saya mungkin ingin karena waktu juga ya Pak En. Jadi sebenarnya Gerindra, fraksi Gerindra di DPRD Bandung punya tawaran solusi yang sangat komprehensif ya. Syaratnya kalau ini mau dipakai silakan TPAD Kabupaten Bandung berkonsultasi dengan fraksi Gerindra di DPRD Bandung. Itu solusi yang segera bisa dilakukan. Tapi kalau Pak En melihatnya memang optimis ya, ini bisa tertutup ya dengan. Saya lagunya Ebit Gade aja. Mimpi di atas mimpi. Tapi saya terjemahkan menjadi optimis di atas optimis. Karena realnya jelas. Badung begitu wisatawan berbelanja, hari itu juga Badung sudah punya saham 10% dari pembelanjaan itu. Nah, ini tinggal dimaksimalisasi. Masalahnya adalah harus ada political will dan goodwill dari pemegang kekuasaan, dalam ini decision maker, Dispenda sebagai pihak yang
menjadi leading sektor, dinas pariwisata yang menjadi second over leading sektornya untuk menjadi buffer untuk saling dorong-mendorong di sini. Ibarat mesin piston, dia bergerak maju mundur ini dinas pariwisata dan dinas pendapatan. Ini harus digenjot sehingga kehadiran kami, fraksi Gerindra di DPRD Badung, kami tidak akan melepaskan kontrol kami kepada 2 unit ini dalam upaya untuk memperkuat. Pertama adalah peran unit teknis dalam membangun kepariwisataan kita, dan peran unit teknis dalam mengambil hasil dari kepariwisataan ini agar transparan, produktif, efektif, efisien. Keempat ini yang kita akan dorong dari fraksi Gerindra. Nah, langkah-langkah lain untuk mengatasi defisit ini, Badung masih memiliki piutang pajak. Ini yang ketiga ya. Piutang pajak Badung di tahun 2022. Saya hafal angkanya. Kurang lebih 888 miliar, hampir 1 triliun. Di tahun 2023 ada langkah pemerintah, ya oke lah kita apresiasi. Ya, kita yang baik, kita katakan baik ya. Mampu melakukan penagihan kurang lebih 300 miliar. Oh, dari 800 ini. Ya, berarti kan masih ada 500-an. Ini harus dimaksimalisasi. Saya mengutip pendapat Bupati mantan ya, karena Pak Giri Prasta menyampaikan beberapa wajib pajak sudah lenyap. Memang iya, harus dilakukan langkah-langkah pemutakhiran data kembali. Yang sudah lenyap diapakan kan gitu. Apakah harus ada proses hukum atau seperti apa? Ini langkah-langkah ini yang harus diformulakan dengan baik. Jadi solusi saya yang ketiga ini, setelah yang pertama itu adalah memperkuat sistem kerja PHR dengan penempatan staf pemerintah daerah di pelaku usaha. Kemudian yang ketiga ini adalah piutang pajak. Piutang pajak ditagih. Dia berkoordinasi dengan kejaksaan dan seterusnya. Saya kira ini potensi. Uangnya sudah ada kok. Karena saya katakan tadi di awal, 10% ini harusnya direct. Loh, kok disimpan oleh pelaku usaha? Ini kan sudah bertentangan dengan regulasi gitu. Baik. Nah, jadi ada 3 yang pertama. Kemudian ada juga rumusan kita berkaitan dengan defisit ini. Sebenarnya kalau kita bicara defisit anggaran pemerintah daerah itu hal yang biasa. Tetapi kalau defisit yang berlebih itu yang tidak biasa. Nah, gitu. Nah, sekarang kita berharap agar APBD ini bisa pertama dinikmati merata oleh masyarakat. Yang kedua, sektor pariwisata ada kembalian untuk sektor pariwisata. Di sektor infrastruktur kita masih lemah, kemudian di sektor keamanan dan kenyamanan kita masih lemah, kemudian di sektor overhead capital, misalnya kabel masih melintang dan seterusnya, kemacetan masih terjadi, kemudian di sektor behavior, perilaku ini yang belum juga dibangun, kemudian branding, promosi yang juga belum dibangun secara komprehensif. Kalau memang APBD Badung ini besar, ayo kita kembalikan kepada si penghasil susu dulu. Kalau penghasil susu sudah sehat, saya kira masyarakat akan mudah mendapatkan pembagian. Janganlah kita bicara hibah dan bansos, itu sebenarnya urusannya kecil. Bagi kami, jika Gerindra diberikan ruang, maka tinggal masyarakat tidak perlu meminta kepada pemerintah. Pemerintah yang mengatur. Mau apa, itu tinggal diturunkan saja. Karena Badung ini sudah memiliki anggaran yang cukup besar, yang sangat mudah untuk diarahkan. Memang, dalam konteks kekinian, decision maker itu ada di eksekutif, bukan di legislatif. Tetapi kami di legislatif bisa mengontrol apa yang dilakukan atau langkah-langkah oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami tidak hanya mengkritik, kami tidak hanya mengontrol, kami tidak hanya bicara, tapi kami berikan solusi. Oleh karena itu kami buka ruang. Ketika TAPD ingin solusi yang lebih pakem, yang lebih firm terkait dengan upaya meminimalisasi atau mereduksi defisit ini, kami fraksi Gerindra siap memberikan masukan yang komprehensif dan diyakini masukan kami adalah produktif. Baik, terima kasih Pak Wayan Puspanegara, ya sudah cukup panjang lebar yang menyampaikan. Tapi waktunya memang terbatas 15 menit. Tapi sudah ada tawaran-tawaran solusi yang cukup jelas untuk mengatasi defisit. Mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi eksekutif, instansi terkait untuk segera mencarikan solusi. Ya mungkin berkonsultasi dengan fraksi Gerindra DPRD Badung. Demikian Bali Pos Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Pramono Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.